biasanya nggak mau jauh-jauh dari Bapak Ibu. Kalau di sini masih ada penghalang, saya tidak suka dihalang-halangi. Saya pasti harus tampil di depan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan. Tadi materi sudah diberikan, mohon izin ya Pak Lurah, Pak Komandan. Sudah disampaikan oleh Pak Haji, jadi saya tinggal meneruskan saja, memberikan penekanan dan nanti caranya bagaimana melaporkan bila terjadi pungli, gratifikasi maupun korupsi di lingkungan kita. Tapi di sini sedikit akan kita bersama-sama sepakat untuk mengetahui apa sih gratifikasi, apa sih pungli, apa sih korupsi. Di sini ada 3 yang dibahas di dalam Satgas Saber Pungli ini. Sebelum saya memberikan materi, mungkin ada beberapa yang sudah kenal saya, tapi mungkin banyak yang belum kenal saya. Belum pada kenal ya Pak? Yang kenal di sini hanya Pak Pus saja. Baik, nama saya Pujiastuti, saya pangkat AKP. Jabatan saya di Polres Makassar Dimas, Bekasi Kota. Kemudian setelah saya berkeluarga, nah saya 1, saya tinggal di Mustika Jaya Bantar Gebang. Kemudian saya dinas di Polres Metro Bekasi Kota dari tahun 2000. Saya jadi polisi 9596. Jadi 28 tahun saya menjadi polisi. 10 tahun lagi insya Allah saya pensiun. Tinggal dihitung saja. Kalau 58 dikurangi 10 tahun berarti berapa? Itulah umur saya. Kayaknya aja masih muda. Ya kan? Umur tetap tua, cuma muda tetap di depan. Jangan merasa tua. Yang terhormat, kalau saya ngomongin umur kayaknya langsung bang deh. Langsung down saya Pak. Oh ternyata sudah tua ya. Jadi terima kasih Pak Lurah yang sudah memberikan tempat yang luar biasa ini dan beliau juga hadir. Terus kemudian dari komandan kita Kodim, beliau selalu berpasang-pasangan dengan saya. Nanti saya pasti siapin beliau. Hari Pak Usia hadir, alhamdulillah saya dapat undangan. Terima kasih Bapak Komandan kedua, ini sahabat kami untuk di wilayah. Kemudian yang terhormat, ini sahabat saya juga yang paling setia dari zaman dulu, Ketua Pokda Kamtipmas Kota Bekasi, Pak Haji Yatman, terima kasih. Kemudian Pak Haji, yang Ketua Pokda, terima kasih Pak Ketua Pokda Subsektor Jati Rahayu. Jadinya banyak di sini. Kemudian yang terhormat yang punya wilayah juga Awal Polsek yang sudah menjabat berapa hari? 12 hari. Tadinya bergabung dengan saya di Polres Pak. Karena beliau ada potensi, maka saya bilang pergi dari saya. Kembangkan inovasi, kembangkan kreativitas di luar. Jadi ketika saya punya anggota yang bagus, saya tidak egois Pak. Bu, jadi saya akan berikan kesempatan kepada mereka untuk kreativitas di wilayah. Bukan dibalik ya, kadang-kadang kalau kita menjadi pimpinan, ada anggotanya yang bagus, dihidupin terus, jangan dipindah-pindah, kasihan. Biarkan mereka mengembangkan kreativitas yang tersebut. Karena ada potensi, makanya Pak Pos pergi. Kalau sudah dapat ilmu di sini, silakan aplikasikan di wilayah. Ternyata, sekarang jadi ustaz. Saya bilang, saya bilang, jangan sampai ustaz di Pondok Gede nanti merasa tersaingi. Karena sekarang udah mulai belajar tausiah dan lebih mengerikan lagi, jemaahnya mama semua. Sering ke masjid makanya saya, tapi
hati-hati Pak, di sana ada yang tersaingi gitu ya. Hati-hati, banyak ceramah kan? Jangan bahasa artis. Oh, Tentang hukum. Oh, tentang hukum. Jadi ustadznya polisi gitu. Baik, itu awal yang mengawali kita. Nanti sedikit saya akan memberikan materi, kan sudah malam. Kenapa saya minta kegiatan ini malam? Karena kalau malam itu kita bisa maksimalkan mengumpulkan teman-teman. Kalau pagi pastinya beraktivitas semuanya. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Dedikasinya luar biasa. Pak Haji nanti silakan dipimpin dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang tentunya. Teman-teman Pokdal ini kan perlu dirangkul, perlu disayang, ya kan? Nah, karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk berkegiatan sosial. Ya, ketika ada masalah, jangan dijadikan itu beban, tapi mari kita selesaikan cari solusi. Ya. Baik, yang mengenai tentang peraturan tadi, coba ditayangkan dulu videonya. Apa sih sebenarnya yang kita bahas tadi itu sebenarnya? Ya, kita lihat dulu videonya. Ada suaranya nggak? Harus naruh lagi dia. Hah? Harus naruh lagi. Nggak bisa? Tidak bisa? Tidak bisa? Oke. Pada intinya tim Saber Pungli kita ini datang ke sini mensosialisasikan tentang adanya Satgas Saber Pungli. Nah, kami inilah yang sebagai yang mengawaki tim Saber Pungli dari Kota Bekasi. Jadi tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat pusat itu tingkatan dari tim Saber Pungli. Ini digagas atau sebagai program unggulan dari Pak Jokowi pada saat itu, kemudian dituangkan ke dalam Perpres nomor 87 tahun 2016. Sampai saat ini kita selalu launching, selalu sosialisasi. Yang tahun kemarin kita sosialisasi di depan para pelayan publik. Sekarang tahun ini saya minta kita mensosialisasikan kepada yang dilayani oleh pelayan publik tadi. Karena pungli itu sendiri terjadi bukan hanya dari pelayan publiknya, tetapi yang dilayani publik. Jadi yang bisa terjerat pidana kira-kira siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Yang menerima dan yang memberi. Di situ ada gratifikasi, ada pungli, dan bahkan nanti ada korupsi. Sepengetahuan Bapak Ibu, pungli itu apa sih? Pungutan liar. Pungutan liar, iya. Pungutan liar itu seperti apa? Yang tadi sudah dijelaskan Pak Haji juga bahwa pungutan liar itu misalnya ngurus KTP ternyata malas, alasannya malas. Cepat. Males lah ngurusin, males datang, males ngantri. Padahal mengantri itu ada sebuah proses yang harus diikuti. Namanya proses kehidupan, kita juga harus mengikuti proses kehidupan kan Pak? Betul. Kita lahir dulu, sekolah dulu, bekerja dulu. Ngantri apa Pak itu? Ngantri apa? Mati. Benar nggak? Betul, kita hanya antri mati. Tetapi dalam proses antri mati itu kita banyak yang harus kita ikuti. Nah sebenarnya kalau bikin SIM prosesnya muter, padahal hanya mau bikin SIM. Prosesnya seperti apa? Ujian teori, ujian praktek, gak lulus balik lagi, gak lulus lagi balik lagi. Ya kan? Itu proses. Ya kan? Proses dulu, proses. Nah, proses, ikuti proses. Ketika kita mengikuti proses, pasti akan menuju ke sasaran sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tetapi ketika kita blunder dalam proses, itu tadi terjadi keinginan-keinginan yang jahat. Keinginan jahat apa? Gimana caranya biar cepat. terjadi
nembak SIM. Jadi di kita ini masyarakat udah pinter nembak semua. Betul nggak? Udah bikin SIM nembak aja. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Di budaya inilah yang sebenarnya diatur di Perpres itu supaya kita merubah mindset seperti itu. Tentunya mindset ini harus bersama-sama dirubah antara masyarakat dan pelayan Masyarakat. Ya, tidak bisa satu. Dua-duanya harus sama-sama mau mengikuti proses. Kalau satunya ikuti proses, satunya enggak, ya setengah-setengah. Setengah-setengah enggak enak ya Pak ya? Enak. Tangguh kan? Pungli adalah pungutan yang diambil di luar dari ketentuan aturan yang berlaku. Saya ulangi, pungli adalah pungutan yang diambil di luar dari aturan yang berlaku. Contohnya seperti apa? Oke, saya bicara SIM. SIM aturannya adalah pembayaran PNBP. Bukan tidak ada bayar loh ya, SIM tidak ada gratis. Ada pembayaran PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak. Yang harus dibayar adalah SIM A 110, SIM C 100. Bunyi apa ya? Mengapa? Saya 11 tahun di SIM. Kemudian surat kesehatan, asuransi kesehatan berapa? 25. Berapa? 25. 25. Kemudian asuransi 35 atau 25? Oke, kira-kira berapa itu totalnya? Sekitar 200. Berapa? 175. Ya. Ketentuan yang sudah ada di situ 175. Dan setelah mendaftar harus antri untuk ujian. Tetapi ketika di situ ada penyelewengan, 175 menjadi 500. Misal kita harus berani mengatakan yang sebenarnya. Untuk berubah kita harus berani mengatakan yang sebenarnya, bahwa kita memang itu salah. Kalau kita belum mengakui kesalahan, belum mengakui kejelekannya, ya percuma kita mau berubah, karena kita masih merasa benar. Nah, kemudian tapi peminatnya banyak. Lebih banyak peminatnya yang bayar di luar dari ketentuan daripada bayar yang tadi 175. Tapi mengikuti proses 500 langsung jadi. Langsung foto. Nah. Calon. Disitulah yang dinamakan pungutan. Iya. Ya. Ketentuannya 275 tetapi menjadi 500, berarti di situ ada pungutan liar. Siapa pelakunya? Silakan dilaporkan, silakan diamati. Apakah di situ polisi atau calo? Mereka kalau di luar dari ketentuan berarti itu adalah pungutan. Iya. Bisa dipahami di sini ya. Oke. Sekarang gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Pemberian hadiah. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang di situ ada kepentingan. Contohnya, Bapak Ibu mau ngurusi sertifikat tanah. Apa tuh? Kelurahan PTSL. Siapa dulu PTSL? Dulu di mana sih Pak ya? Jadi mana? Jadi ya. Kalau ke kelurahan itu apa? Kalau urus surat itu enggak jual beli itu enggak kelurahan. Ini contoh ya Pak Lurah. Ini contoh di sini nggak ada. Nggak ada Bu. Kita mau ngurus AJB ya Pak ya kalau di AJB kelurahan misalnya.
sudah daftar, ternyata masih ngantri. Padahal ngantrinya itu adalah namanya tadi adalah proses. Tapi di budaya kita ini tidak mau ngantri. Datanglah ke Pak Lurah, bawa 1 truk. Berhenti Pak Lurah. Bawa 1 truk pisang. Udah nggak usah 1 truk Pak ya. 1 tandan pisang. Pak Lurah, saya ini habis apa namanya panen. Datang ke kantor, habis panen ngasih 1 tandan pisang. Datang ke situ, kalau bapak datang ke situ, pisang kepok kuning lagi kan yang ada. Datang ke kalau bapak ibu datang ke sana cuma ngasih Pak Lurah saya panen, aduh banyak banget kebanyakan nih, buat Bu Lurah nanti di rumah ya. Nggak ada masalah karena tidak ada kepentingan. Tetapi ketika bapak ibu datang ke Pak Lurah bawa 1 tandan pisang, Pak Lurah ini saya panen nih. Tapi tolongnya seperti itu surat-suratnya. Berarti itu gratifikasi. Walaupun pisang loh. Ya. Enggak Pak Lurah itu. Ya saya mau ngikatin Pak Lurah. Sudah gitu Pak Lurah mengiyakan. Kencang sih. Ya San, makasih San. Udah gampang. Nanti sehari aja ini, San sini aja ya. Jangan lewat depan, nanti dilihat orang. Lewat pintu belakang. Berarti si pemberi hadiah dan penerima hadiah sama-sama pelaku. Dua-duanya ditahan. Dua-duanya berarti sama-sama pelaku antara si penerima dan pemberi. Harusnya Pak Lurah menolak. Sayang Bu. Kalau mau ngasih ya nanti aja dulu setelah berapa ini kira-kira maksudnya. Pak Lurah, ini saya panen. Kita jangan ada yang gelendel. Pak Lurah saya panen, makasih ya kemarin udah diurusin surat-suratnya. Sama aja berarti. Nggak usah tegang Pak Lurah udah. Dia mau udah minta tolong gratis. Borong ngasih. Ngasih minta cepat. Biasanya suaranya paling gede kan. Iya. Saya lihat di sini nggak ada muka-muka begitu. Apalagi Pak Lurahnya mukanya Apa ada nih? ujung-ujungnya nggak enak banget ya. Ada uang lagi. Terus kemudian itu tadi gratifikasi bisa ya dipahami ya. Kita nggak usah pakai contoh-contoh yang besar deh, contoh yang kecil saja. Karena gratifikasi pemberian hadiah itu tidak dilihat dengan uang, bukan hanya uang. Kita pemikirannya hanya uang, korupsi uang, pungli uang. Gratifikasi tidak harus uang, tetapi apapun yang diberikan. Ketika di situ ada kepentingan, disitulah gratifikasi. Bisa dipahami ya? Nanti kalau datang ke Pak Lurah, jangan pas ada itu. Kasih pisang. Datang aja dulu. Misalnya gini, dia ngajarin dia. Soal aja dulu Pak Lurah saya panen. Kasih ya kan? Nggak tahu ya. Seminggu lagi gue mau ngurus sertifikat. Kalau dia nggak cepetin kan malu. Karena kemarin udah tadi pisang ya kan? Tetapi itu hal yang berbeda, ya kan? Itu hal yang berbeda karena sebelumnya memang tidak ada kepentingan. Makanya Bapak Ibu kalau punya panen atau punya apa, kasih aja Pak Lurah. Urusannya bakalan. Jadi hal yang berbeda, memberi tanpa ada kepentingan
dengan memberi ada kepentingan itu hal yang berbeda. Ya, bisa dipahami di sini ya Bapak Ibu sekalian. Oke, sekarang yang terakhir adalah korupsi. Korupsi itu yang dirugikan siapa sih Bapak Ibu? Yang dirugikan siapa? Semua itu siapa? Masyarakat itu dikoordinir oleh apa? Sebuah negara. Jadi korupsi itu yang dirugikan adalah negara. Berdampak kepada masyarakat. Karena negara itu mengelola uangnya rakyat. Uang rakyat itu dari uang apa sih? Pajak. Itulah yang dinamakan korupsi. Korupsi itu yang dilakukan oleh pejabat atau petugas kepemerintahan atau pejabat negara yang merugikan negara. Itu korupsi. Kalau di rumah tangga atau mak-maknya itu udah dikasih jatah sebulan 1 juta. Cukup. Jangan banyak kasihan bapaknya. Ternyata di situ kebutuhannya pun lebih dari itu. Lebihnya bukan untuk keperluan yang sebenarnya, tetapi di situ buat kepentingan dia sendiri, skincare, biar glowing. Padahal peruntukannya bukan itu. Itu bukan korupsi Pak. Ya, bonus buat ibu-ibu yang glowing kan. Beda ya Pak, itu bukan korupsi ya. Bukan korupsi, tapi itu kewajiban seorang laki-laki memberikan pada istrinya supaya tetap cantik. Oke. Dari 3 itulah yang sebenarnya dibahas di Satgas Saber Pungli. Jadi ketika nanti Bapak Ibu ada informasi dan lain sebagainya, silakan bagaimana caranya melaporkannya. Nah, nanti dulu Mas yang paparan tadi di bawahnya. Ini aplikasi. Oke, lanjut lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya dia, lagi di bawahnya. Sebentar. Struktur organisasi Satgas Saber Pungli itu di sini adalah penanggung jawabnya Bapak Wali Kota. Jadi Saber Pungli ini bukan hanya Polri dan TNI, tetapi terpadu antara instansi pemerintah di negara kita. Misalnya ini TNI, Polri, kemudian pengadilan, kejaksaan, KPK, semua tergabung dalam satuan tugas Saber Pungli. Kita ini semuanya jadi satu atap kita. Ya. Kemudian ketua pelaksananya adalah Wakapolres, wakil ketua adalah Inspektur Kota Bekasi, kemudian wakil pelaksana 2 adalah Sekda, baru ke bawahnya kami. Ya, tidak garis putus ya, ini garis lurus semuanya. Jadi itu masuk ke dalam sistem struktur organisasi. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu sekalian mohon izin bisa dicatat atau difoto ketika nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Silakan masuk ke aplikasi Siduli namanya. Kita mempunyai aplikasi namanya Siduli, ada nomor teleponnya, kemudian ada websitenya, itu alamat websitenya. Kemudian alamat kantor Saber Pungli ada di Jalan Veteran nomor 42 Kelurahan Naga Jaya, samping belakang Masjid Al-Barkah. Kenapa saya bilang belakang? Karena dia kantornya nyempil di belakangnya Masjid Al-Barkah, bukan sampingnya, tapi samping belakang. Sudah dicatat? Sudah. Lanjut yang tadi aplikasi. Ya. Sekarang kita masuk ke buku ini, buku saku atau pedoman penggunaan Siduli. Bapak Ibu nanti bisa masuk ke aplikasi Siduli, masuk ke alamatnya Siduli, websitenya tadi. Kemudian nanti di sana pasti akan ada petunjuk. Itu nomor teleponnya Siduli.
saberpungli.polkam.go.id atau saberpungli.lapor.go.id. Boleh difoto. Sudah? Yuk, lanjut. Nah, di sini nanti ada daftar isi Bapak Ibu sekalian. Cara membuat laporan siduli oleh masyarakat, cara memverifikasi laporan oleh admin pusat, cara menangani laporan dari admin pusat dan UFO BP provinsi. Itu nanti di sana ada step-stepnya ketika Bapak Ibu sudah masuk. Tentunya ketika kita membuat aduan tentang pungli harus disesuaikan, harus dilampirkan data dan fakta dokumen. Ingat, jangan kita membuat laporan atas kepentingan pribadi. Misalnya ada rasa sirik iri dengki kepada seseorang sehingga mengadukan ke aplikasi, karena aplikasi ini akan ditindaklanjuti, tidak akan selesai di situ, ya. Nanti Bapak Ibu juga akan dihubungi sebagai pengadu. Kita melapor, kalau yang melaporkan ya, intinya di sini sih sebenarnya lebih tepatnya mengadukan ya, mengadukan pengaduan. Jadi di sini akan kita mencari solusi. Karena di sana nanti tidak lanjutnya di sana akan ada konfrontir dan akan ada verifikasi solusi di sana pastinya ya. Oke, lanjut. Ya, nanti selanjutnya cara laporan siduli tadi lanjut. Ya, di sana step 1 silakan login ke halaman Saber Pungli. Tadi alamatnya adalah www.saberpungli.polkam.go.id. Kemudian step kedua klik lapor di sini. Nanti di sana ada petunjuknya dan selanjutnya ya. Atau nanti kalau memang perlu kami boleh teman-teman minta paparan ini untuk siduli bisa diminta Pak nanti sebentar ya. Itu saja dari kami. Intinya mari kita bersama-sama kita membuat negara kita menjadi bersih. Amin. Dan merubah mindset yang dulunya kita malas, kita menggampangkan sesuatu dengan cara jalan pintas dan melakukan gratifikasi dan lain sebagainya. Tolong apabila ada informasi di masyarakat atau di lingkungan boleh disampaikan untuk pengaduan. Dan pengadunya tidak akan kami sebarluaskan. Pasti kami akan melindungi siapa yang memberikan aduan tersebut. Itu saja dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.